Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Ilham Muklisin setelah tadi rekaman Tumpang Sari. Sekarang saya melanjutkan rekaman sorghum ya. Maaf untuk keterlambatannya karena memang kesehatan saya lagi tidak fit ya. Hujan, capek, banyak tugas, banyak pikiran. Semoga kalian mengerti. Maaf kalau karena itu video kali ini kualitasnya jauh dari harapan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pertemuan kita mungkin ini adalah yang terakhir ya. Seandainya diberi kesempatan, mungkin saya akan menambahkan materi lain ya. Mungkin bisa budidaya ataupun menambah dalam aspek manajemen proteksi untuk serangga pada budidaya tanaman sorghum. Tanaman sorghum. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen penanggulangan untuk penyakit ya pada budidaya tanaman sorghum. Yuk kita cek. Mister Crab di situ. Oke, kita akan membahas tentang penyakit pada fase benih ya, ataupun pada fase perkecambahan pada tanaman sorghum. Lalu kita akan beranjak ke penyakit sorghum pada daunnya, foliage di situ. Juga ada penyakit pada top atau pucuk, and stalk, batang ya. Juga membahas sedikit tentang parasitik ya, atau nematode yang bersifat parasit yang nantinya mengganggu menjadi penyakit bagi tanaman sorghum. Penyakit utama sorghum itu ya kalau nggak karena fungi, karena bakteri, nematode, oonicete ya virus. Sama ya, sama aja semua tanaman juga kayak gitu ya. Oke, yuk kita cek. Oh, penyakit bawaan benih juga penyakit pada saat dia baru berkecambah ya, atau seed and seedling disease. What? Maaf itu ketiknya di judulnya banyak sekali. Waduh, kurang fokus, maaf ya. Gimana sih Pak cara untuk pencegahannya? Ya, karena ini masih benih ya, kita nggak tahu ya, apakah benih yang kita mau tanam itu ada penyakitnya atau tidak, atau kita sering sebut seedborne disease ya, atau penyakit yang muncul dari benih gitu. Ya, setidaknya kita bisa mencegahnya itu dengan menggunakan benih yang berkualitas ya. Baik berkualitas secara fisik, fisiologis, ataupun dia seragam ya. Ya, dengan kata lain kita dapatkan benih yang terpercaya, bisa dari perusahaan yang resmi ya, ataupun dari balai-balai penelitian. Ya, seperti itu. Lahan juga harus temperaturnya optimum ya, drainasenya juga baik ya. Kita bisa cek apakah cocok dengan agroklimat yang ideal untuk tanaman sorghum atau tidak. Itu. Tanahnya juga harus subur, nutrisinya harus cukup, lalu pH-nya juga setidaknya 6 sampai 6,5 ya. Walaupun kenyataannya sih sorghum ini bisa tahan di kondisi basah ya lebih dari 6,5. Tapi ya sebaiknya 6,0 sampai 6,5 untuk idealnya gitu. Kalau dia pH-nya asam lebih rendah dari 5,0, sebenarnya 5,2 itu 5,2 itu sudah rentan sekali itu, dia gampang terserang jamur. Ini pH yang disenangi oleh jamur-jamur yang merusak sorghum itu, Fusarium dan keluarga-keluarganya. Selain itu juga ketika kita menanam ya, sebisa mungkin ini kita sudah masuk ke fase perkecambahan ya. Jadi sudah ditanam gitu, lalu dia tumbuh. Jadi sebisa mungkin populasinya itu jangan terlalu tinggi lah gitu. Kita pakai yang ideal aja, misalkan jarak antar barisannya itu mungkin 50 ataupun 40 gitu ya. 40 berapa ya? Coba kita cek lagi nanti. Lalu juga kita bisa gunakan IPM ya, Integrated Pest Management di situ. Kita nggak cuma mengandalkan dari pestisida gitu, tapi kita juga bisa menggunakan kalau kita sebut tadi di materi tumbang sari itu ada cover crops. Kita juga bisa menggunakan agen hayati ya, predator, pakai trap dan lain sebagainya gitu. Kita bisa mencegah investasi fungi ya. Khusus untuk fungi, kita bisa menggunakan seed treatment. Seed treatment itu jadi benih itu kita beri perlakuan. Bisa kita celupkan, bisa kita balur dengan fungisida ataupun zat-zat tambahan yang fungsinya untuk memproteksi benih dari serangan fungisida ya. Jadi walaupun
dia sudah ditanam di lahan gitu, setidaknya ketika fungisidanya itu masih nempel di benih, itu bisa masih menjadi uh, proteksi bagi benih yang kita tanam itu. Ya sejenis kayak furadan itulah, kira-kira seperti itu. Kalau mau tahu tentang seed treatment, kalau nggak salah saya sudah buat video tentang seed treatment itu di pertanian, di teknologi benih. Ada playlist saya di channel, kalian bisa cek di situ. Lalu yang tak kalah penting adalah jaga kebersihan lahan terutama gulma. Karena apa? Banyak sekali penyakit dari jamur, dari fungi yang menyerang sorghum kita itu faktornya adalah gulma gitu. Selain itu juga gulma ini juga mengundang serangga-serangga seperti apit ya, yang nantinya dia juga sebagai faktor untuk fungi-fungi yang menyerang tanaman sorghum kalian gitu. Jadi jaga kebersihan lahan terutama dari gulma ya. Nah, berbicara tentang si treatment ya, banyak sekali sebenarnya pestisida, bukan pestisida, pestisida ya, fungisida yang bisa kita gunakan untuk si treatment ya. Ya, mau gimana ya? Saya bukan menyarankan kalian untuk jadi penggemar fans berat dari fungisida, tapi ya bagaimana ya? Setidaknya ini untuk ilmu pengetahuan ya, nggak ada salahnya. Itu ada pestisida yang bahan kita berdasarkan bahan aktif ya. Kalau merek kan bisa banyak, tapi kalau bahan aktif, insya Allah apapun mereknya, kalau bahan aktifnya kita tahu, kita bisa tahu ini untuk menanggulangi penyakit apa atau serangga atau hama apa gitu ya. Ada metalaxyl, ada mefenoxam, ada mancozeb, ada fludioxonil, lalu terakhir itu sedaxen ya. Ini fungisida semua ya, sudah dipatenkan. Merek dagangnya ada yang di sebelah kanan itu, kalau metalaxyl tuh ada yang dari BASF ya, ada Bayer ya, ada juga yang mefenoxam itu dari Syngenta. Ya kira-kira seperti itu. Yang di tengahnya itu jamur-jamur apa sih yang bisa kita lawan gitu ya dari fungisida itu ya, yang nantinya bisa untuk mencegah ya pada saat masih bentuk biji ya, untuk seed treatment. Nah, kita masuk ke penyakit yang pertama ya, penyakit pada dedaunan. Oke, daunan ini nggak hanya disebabkan oleh jamur ya, tapi bisa juga oleh virus ataupun bakteri. Fungi, bakteri, tambahan lagi di situ harusnya ada virus ya. Terkadang untuk menentukan ya penyakit di tanaman sorghum itu dengan melihat gejala di daunnya itu terkadang sulit. Kenapa? Bisa jadi karena antar gejala penyakit satu dan penyakit lain itu bisa mirip. Selain itu juga bisa jadi kita keliru. Ternyata itu adalah efek dari lingkungan, bisa dari kekeringan, bisa dari nutrisi unsur hara ya. Ternyata dia kurang unsur apa gitu ya. Tapi kita sudah buru-buru, kayaknya ini nih jamur, lalu kita semprotkan fungisida yang sebenarnya jadinya mubazir. Tapi bisa jadi karena kombinasi gitu. Kita nggak tahu ini apa, kok mirip serangan A misalkan, tapi kok kayak ada kering-kering. Bisa jadi dia perpaduan antara penyakit juga gara-gara faktor lingkungan kayak defisiensi atau kekeringan. Bisa gabung jadi satu itu di daun, jadi penampakannya ya. Jadi kadang kadang kita bisa bingung dengan itu. Gak usah bingung, setidaknya kita mengetahui yang apa yang akan kita pelajari ini sebagai bentuk awal. Namanya diagnosa itu layaknya kita ke dokter. Dokter juga nggak akan langsung tahu pasti penyakit kita itu. Paling pertama adalah dia mendiagnosa, oh kemungkinan Pak ini nih. Tapi misalkan penyakit itu terus lanjut, biasanya dokter minta kita untuk ngambil sampel darah ya, sampel feses, urin dan lain sebagainya. Baru dia tahu apa sih penyebabnya. Ya kira-kira seperti itu cara kerjanya. Tingkat keparahannya juga tergantung jenis patogennya ya. Ada yang patogen menyebabkan parah, parah banget. Ada yang ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ngaruh, damage-nya nggak seberapa gitu ya. Juga kondisi lingkungan gitu. Ada yang gara-gara kekeringan gitu, malah kondisinya makin parah. Ada yang gara-gara tergenang, malah ikut memperparah dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan tingkat keparahannya. Untuk penyakit daun ini, seperti biasa ya, untuk pengendalian secara mainstreamnya adalah menggunakan yang namanya fungisida ataupun pestisida ya. Oke. Penyakit yang populer itu antraknosa ya, ada target spot, fungi, dan daun lainnya ya.
fungi-fungi daun lainnya. Itu yang populer itu adalah azoxystrobin dan lainnya Piraclo. Kenapa saya masukkan sini? Karena dia bahan-bahan aktif yang saya terterakan di sini itu dia istilahnya itu paket hemat, paket lengkap gitu. Jadi dengan satu bahan aktif dia bisa nyerang banyak jenis fungi ya. Jadi obat obat sapu jagat istilahnya. Yang perlu kalian ini tekankan dalam penggunaan fungisida ini ya. Soalnya ini tanamannya dia sudah tumbuh. Kalian harus pastikan kalaupun si pestisida atau fungisida ini mengenai bagian tanaman, sebisa mungkin jangan sampai mengkontaminasi biji ya. Kalaupun harus di biji, pastikan kadar dan waktu pengaplikasian dari fungisida yang ini dia waktunya tepat. Kenapa? Karena biji sorghum itu adalah biji yang kecil, sedangkan fungsinya adalah untuk konsumsi ya. Jadi biji yang kecil ini dia lebih gampang untuk menyerap residu lebih banyak dibandingkan yang besar gitu. Jadi ya kalau kamu siram pestisida ke bijinya, wah bijinya itu lalu kamu makan itu bisa bahaya. Jadi ngakalinnya gimana Pak? Ya diatur setting waktunya ya. Ada misalkan itu yang paling atas itu, kalau kamu pakai yang bahan aktifnya azoxystrobin, itu maksimum itu 14 hari sebelum panen. Dengan harapan, kalau kamu berikan 14 hari sebelum panen ini, ketika pemanenan itu insya Allah racunnya itu sudah dalam kadar yang bisa ditolerir ataupun bisa hilang gitu. Kalau kamu semprot sekarang, terus dia dipanennya besok atau 5 hari setelah penyemprotan sekarang itu bisa berbahaya, bisa meracuni tubuh kalian ya, fatal urusannya. Ada juga yang maksimum 30 hari sebelum panen, ada yang maksimum 20 hari sebelum panen ya. Ada juga hitungannya tuh maksimum ketika pembungaan itu mencapai 25% dari seluruh populasi. Alasannya keamanan. Nah, kita masuk ya ke jenis-jenis penyakit pada daun ya, foliage disease ya. Kita mulai dari manajemennya dulu ya. Manajemen secara umum gimana sih Pak cara mencegah penyakit-penyakit ini atau menanggulanginya? Istilahnya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mengobati mungkin kita bisa menggunakan pestisida ya, fungisida ya. Tapi itu saya rasa kurang tepat juga ya karena pertama mahal, kedua berbahaya ya. Kalau seandainya kita bisa cegah itu jauh lebih baik. Pertama, untuk mencegah penyakit daun ini, kita tanam benih yang bebas penyakit ya. Ya artinya kalian benihnya itu benih yang bersertifikat, benih yang sudah beredar di pasaran secara komersil dari perusahaan atau dari balai ya, yang sudah terjamin gitu. Dan kalau bisa tanamannya ini atau varietasnya ini memang varietas yang tahan ya, walaupun nggak mungkin varietas ini tahan untuk semua jenis penyakit, setidaknya untuk beberapa jenis penyakit tertentu itu lebih baik. Dan biasanya ya kalau untuk tanaman-tanaman yang sifatnya hybrid gitu, dia bisa lebih tahan karena adanya hybrid vigor di situ. Jadi pilihlah benih-benih atau tanam-tanaman yang seperti ini. Misalnya kalian ingin menanam sorghum. Lalu sebisa mungkin lakukan rotasi lahan, jangan terus-terusan kalian melakukan polikultur sorghum tanpa ada pemutus siklus itu. Saya nggak merekomendasikan, pasti akumulasi penyakitnya, hama penyakit serangga di lahan kamu itu banyak sekali kalau kalian tidak pernah melakukan rotasi ya, sama sekali. Gitu. Lalu lakukan manajemen sisa-sisa hasil pertanaman ya. Misalkan gini, di lahan kamu sorghum di musim ini itu pernah terkena katakanlah penyakit blight gitu ya. Lalu sisa-sisa tanaman yang kena blight itu kamu nggak musnahkan, nggak kamu singkirkan ya. Kamu biarkan di ladang kamu, daun-daunnya jatuh, lalu terbajak masuk ke tanah. Bisa jadi disitulah nanti dia menjadi sumber untuk penyakit blight, blight yang ada di musim tanam kamu berikutnya. Jadi pastikan sisa-sisa tanaman khususnya yang terkontaminasi di lahan kamu itu disingkirkan deh, dibersihkan ya. Jangan sampai jadi investasi untuk musim berikutnya.
Hindari kemunculan gulma host penyakit. Jadi ladang kamu itu ya harus dibersihkan. Sebenarnya menanam tanaman apapun, gulma-gulma ini pada dasarnya harus steril ya. Cuma kita sebagai petani males ya. Ada istilah ketika kita 1 tahun menanam sesuatu, pada dasarnya kita itu 70% aktivitas yang kita lakukan, 70% dari setahun berapa tuh? Kira-kira itu adalah melakukan penyiangan rumput ya. Kita memanen rumput atau membuang-buang rumput. Jadi memang aktivitas mengendalikan gulma itu adalah aktivitas yang paling menyita waktu dan tenaga. Jadi gimana menggunakan herbisida? Silakan, yang penting tidak menyakiti tanaman kita ya. Oke. Gunakan foliar aplikasi ya, hanya bila diperlukan. Nah, kalau sudah kayak gini ini bukan pencegahan lagi, tapi ini sudah penanggulangan ya. Sudah obatnya dipakai. Ya, kalau terkena serangan aja dan masih dalam, kalau dia sudah di luar ambang batas ekonomi ya, ya sah-sah saja kamu. Yang penting aman gitu. Pengaplikasiannya harus dilihat ya, apakah akan mengkontaminasi lingkungan atau tidak baik untuk hasil panen kamu, atau masih untung nggak sih secara ekonomi. Penyakit yang pertama nih, ini yang populer sekali di Indonesia juga sering, ini sering sekali jadi masalah di Indonesia, antraknosa ya. Patogennya itu Coleotrichum sublineolum, keriting ya. Ini. Lalu ada juga target leaf spot. Mungkin Bapak nggak akan menjelaskan detailnya seperti apa ya. Setidaknya kita tahu namanya, tahu gambarnya dulu ya. Soal misalkan nanti kamu terkena, Pak saya penanam sorghum, saya kena ini Pak gimana? Tidaknya kita tahu namanya, kita tahu gambarnya seperti apa, ciri-cirinya, fisiknya. Nanti kita bisa cari informasi, entah kita bertanya kepada ahlinya ataupun searching ya di berbagai sumber gitu. Lalu ada juga sooty stripe. Sooty itu dia dia gosong atau sesuatu yang bentuknya hitam ya. Dia bekas sundutan. Istilah seperti sundutan rokok gitu ya. Kayak seperti bekas sundutan rokok gak itu? Iya. Penyebabnya adalah Ramulispora sorgi, oke. Zonat Zonet leaf spot. Zonet itu zonasi ya kalau di Indonesia. Kayak adik-adik kalian kalau sekolah pakai sistem zonasi ya. Jadi dia kadang-kadang disebut zonasi itu karena di sini tuh kenapa? Karena bercaknya itu persebarannya itu kita random gitu ya. Kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang di tengah. Jadi dia random deh. Ada rough leaf spot. Rough itu artinya kasar ya. Jadi dia penampakannya sebenarnya mirip sih dengan yang lain gitu ya. Tapi kalau diraba dia kayak ada benjolan-benjolan kasar. Itulah kenapa dia disebutnya rough leaf spot gitu ya. Ada juga leaf blight. Ini blight sering sekali menyerang di Indonesia ya kayak gini sorghum. Seperti ini. Ada lagi nih crazy top. Crazy top ini bukan disebabkan oleh fungi ya, tapi dari makhluk yang namanya Oomycete atau Oomyceta. Dia itu sering disebut sebagai jamur air ya. Dia bukan jamur, tapi ya mikroorganisme itu seperti itulah. Dia walaupun dia jamur, dia juga bisa dikendalikan loh oleh fungisida walaupun dia bukan jamur. Itu yang merek yang punya bahan aktif metalaksil atau mefanoxam itu dia bisa juga untuk mengendalikan crazy top. Crazy gila ya, top itu pucuk. Pucuk gila, lihat tuh pucuknya keriting-keriting gila gak jelas gitu. Bukan berarti kalian yang keriting gila enggak ya? Siapa? Niko, Dianida, Nopi enggak ya? Bapak Ilham mungkin yang keriting. Oke. Bacterial leaf streak. Streak itu garis ya. Kalau kalian menang berturut-turut di game online, win streak ya. Jadi menang secara terus lurus garis lurus ya. Jadi seperti itu kayak dicabik-cabik, dicakar-cakar ya. Ini penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas ya, varietas Holcicola. Oke. Nah, kalau yang ini disebabkan oleh virus, Maize Dwarf Mosaic Virus. Maize itu jagung. Ya, karena dia juga menyerang jagung ya. Pada awalnya dulu virus ini memang ditemukannya di jagung. Tapi di kemudian hari ternyata dia juga menyerang sorghum gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena mereka masih satu famili ya. Antara jagung dengan sorghum itu masih satu famili.
Jadi kalau kalian ingin memutus penyakit pada sorghum dengan merotasi menanam jagung, itu adalah ide konyol. Karena sama sekali nggak ngefek. Karena apapun yang diserang, yang sorghum, kalau bisa menyerang sorghum, kemungkinan dia juga suka menyerang jagung dan sebaliknya. Vektor penyakit ini, virus itu bisa dari apit, dari gulma gitu ya. Ada yang namanya Johnson grass. Ada nggak di sini Johnson grass? Coba kalian searching kayak mana Johnson grass itu bentuknya. Siapa tahu ada berkeliaran. Itu dia mimpi buruknya. Dan vektornya adalah jagung. Jagung di sini adalah jagung yang memang sudah terinfeksi sama virus MDMV ini ya. Gimana manajemennya ya? Setidaknya kita bisa pilih lah tanaman yang varietasnya tahan toleran, kendalikan gulma. Karena terus terang untuk penyakit ini sebenarnya kalaupun dia menyerang ya, sebenarnya tidak terlalu fatal sih, dianggapnya tidak terlalu fatal. Karena bisa dibilang bukan kayak hama utama. Jadi ya kayak dibiarkan begitu saja, paling dicabut ya, disingkirkan gitu. Terus gimana caranya? Ya itu, tanam varietas yang tahan toleran, kendalikan gulma. Kalian mau pakai apa? Semprot pakai apa? Nggak bisa. Setahu saya belum nemu sih. Apa ya antivirusnya? Sorghum downy mildew. Jadi mildew nggak hanya ada di tanaman seperti jagung ataupun semangka ya, atau melon gitu. Ternyata dia juga menyerang sorghum ya. Patogennya itu Parenos chlorospora sorgi. Eh, Ya, seperti teman-temannya ya, cara kita memanage-nya itu yaitu pakai varietas yang tahan ya, toleran ya. Lalu kendalikan gulma ya, rotasi tanaman. Ingat, jangan pakai yang satu family ya. Artinya kalau masih satu family, jagung sama sorghum itu masih satu family. Jadi kalau masih satu family ke bawah itu, dia rentan gitu. Tidak hanya itu juga untuk beberapa tanaman kayak kedelai itu juga vektor banyak sekali ya untuk fungi gitu. Jadi kedelai juga sebenarnya tidak cocok kalau untuk dirotasikan atau ditumpang sarikan sama sorghum. Jadi hati-hati untuk memilihnya. Nah, tadi itu penyakit-penyakit populer pada dedaunan sorghum. Sekarang kita masuk ke top and stock. Top and stock itu artinya pucuk dan batang. Jadi penyakit ini tidak hanya menyerang daun ya, tapi juga dia menyerang batangnya. Daun yang dia biasa serang itu adalah daun-daun dari pucuknya ya, daun-daun bendera dan sekitarnya. Nah, daunnya kering ya, yang bagian pucuk itu dan bendera itu ya. Juga kalau kalian buka batangnya itu, batangnya kering, busuk seperti itu ya. Ini gara-gara bakteri. Lalu penyakit yang berikutnya itu adalah yang menyerang daerah kepala sorghum ya, daerah tempat di mana biji-bijian itu tuh tumbuh ya. Ini adalah head mold dengan head blight ya. Jadi dia kalau kalian lihat itu seperti ditutupi oleh jaring-jaring Spider-Man, laba-laba ya. Dia berendir kalau kalian pegang ya. Nanti lama-lama si biji sorghumnya itu kering dan dia banyak yang pecah gitu ya. Baik head mold dengan head blight ini sebenarnya mirip ya. Cuma dia kalau kita lihat penyebabnya memang funginya berbeda spesies ya. Oke. Nah, gimana Pak kalau yang untuk head mold dan head blight ini atau yang penyakit lain yang menyerang daerah kepala ini? Ya, seperti yang Bapak sering ulang, gunakan varietas yang tahan ya. Panen di waktu yang pas gitu. Kenapa panen di waktu yang pas? Karena dia akan menyerang kepala ya, daerah atau menyerang biji-bijinya gitu. Biasanya, misalkan kalian terlalu lama menunda untuk memanen bijinya ini, dia bisa lebih berpotensi terserang jamur head mold atau head blight ini. Jadi begitu dia sudah memasuki masa fisiologis ya buruan deh kalian panen ya daripada terkena jamur ini gitu ya. Kayak seperti kalian ya kalau terlalu lama dianggurin nanti berjamur ya. Ya, makanya buruan cari jodoh. Oke. Rotasi tanaman gitu. Dan dia juga kalian ya untuk penyakit-penyakit tertentu ya, seperti kayak gini nih.
yang menyerang batang-batang seperti ini nih, kalau bisa sih untuk mencegahnya itu kalian tanam. Kalau bisa ketika dia sudah ada kepala bijinya itu dia bukan ada di saat musim itu lagi deras-derasnya gitu. Di tengah-tengah musim penghujan, misalnya curah hujan lagi tinggi. Kenapa? Kalau misalnya curah hujannya tinggi, terus tanaman kalian itu terkena penyakit yang menyerang batang, batang kamu tuh gampang roboh, patah gitu, diterjang hujan aja langsung patah, karena dalamnya rapuh, kopong, udah hancur diserang sama penyakit gitu. Itulah kenapa petani itu biasanya men-settingnya kalau menanam sorghum ini dia kalau bisa memanennya itu adalah ketika musim penghujan itu mulai berakhir gitu ya. Alasannya ya di situ masih ada air, tapi juga kan resiko terserang jamur-jamur yang menyerang bagian kepala kayak head mole, head blight ini bisa lebih rendah gitu kan. Karena kan kelembabannya setidaknya lebih berkurang daripada misalnya lagi berada di dalam puncak musim hujan. Dan ya tadi itu mencegah rebah gara-gara hujan. Bisa jadi dari luar tampak sehat ternyata dalamnya sudah ada serangan dari penyakit-penyakit tertentu yang menyerang batang. Eh, Oke, tadi bagian pucuk dengan batang, sekarang adalah bagian akar dengan batang, root and stock rot, penyakit busuk batang. Oke, penyakit ini pada dasarnya dia menyerang batang, tapi akhirnya merambat ke perakarannya juga ya, disebabkan oleh fungi Fusarium. Lalu ada lagi terus tuh ada apa? Coletoritrichum, Macropomina, circle rot ya. Rot itu artinya busuk ya, busuk batang dan akar. Manajemennya pilih varietas yang berbatang kuat dan tahan rot ya. Apa ya? Saya belum tahu sih dari balai-balai penelitian apa aja varietas yang tahan rot ini. Lalu populasi itu optimum, ya populasi yang terlalu tinggi bisa mengundang jamur ya. Salah satunya adalah jamur starkrot. Catatan, jadi jamur-jamur yang beredar di lahan yang menyerang tanaman sorghum itu tidak hanya yang airborne atau bawaan dari udara atau vektor dari gulma maupun serangga, tapi juga dia bisa berasal dari dalam tanah ya. Kondisi genangan tanah gitu, gara-gara drainase yang kurang baik, itu bisa mengaktifasi atau meningkatkan populasi dari jamur yang nantinya akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini gitu. Itulah kenapa selalu ditekankan sorghum itu tanaman yang dia tidak tahan oleh yang namanya genangan air gitu kan. Itulah kenapa lahan kalian harus dipersiapkan dengan baik ya. Kalau bisa lahan itu dibikin rata lah istilahnya ya. Jangan sampai ada cekungan-cekungan akibat dari pengolahan tanah yang tidak rapih ya. Itu ya. Cekungan-cekungan, gelukan-gelukan yang nantinya jadi genangan air. Kesuburan nutrisi harus seimbang. Kenapa Pak? Kalau nutrisi di tanah kamu itu bagus, kamu ngasih pupuk yang cukup ya, tanaman itu seperti tubuh kamu ya, dia akan sehat. Kalau kamu sehat, kamu akan lebih kuat dalam ya, melawan serangan penyakit gitu. Kalau nutrisinya juga kurang, ya gimana? Badan dia kurus kering istilahnya ya. Bukan soal kurus, kurus sehat ya. Badan dia ya sakit-sakitan gitu kan, lemah pada dasarnya, ya gampang sakit-sakitan seperti itu. Kendalikan gulma dan serangga, ya panen di waktu yang pas ya untuk menimbulkan rebah dan gagal. Seperti yang Bapak ceritakan tadi ya. Rotasi tanaman yang pas ya. Jangan sampai salah pilih rotasi tanaman ya. Bukan yang memutus malah mengasih kesempatan kedua bagi si hama untuk berkembang biak. Lalu yang terakhir adalah nematoda. Nematoda ini bersifat parasit ke tanaman sorghum. Ini cacingnya. Ya. Ada banyak ya, tapi yang populer itu adalah RLN, root lesion nematode ya. Ini yang banyak sekali menyerang tanaman sorghum ya. Ada ini root knot nematode ada juga. Oke. Gejalanya ini sepintas itu ya seperti kurang gizi gitu. Tanamannya itu kerdil ya, kuning gitu, kayak kekeringan juga. Hasil panennya rendah gitu. Seandainya kalian kasih pupuk yang bagus tuh dari atas permukaan juga sepertinya nggak ada serangan fungi, terus nggak ada jamur, nggak ada bakteri, nggak ada serangga, terus bisa jadi ya
Ini gara-gara nematoda. Jadi kalian harus aware sama yang namanya nematoda. Manajemennya rotasi tanaman. Oke, oke, tergantung ya. Oke. Rotasi tanaman, seperti di Tumbang Sari, Bapak pernah bilang adanya tanaman yang bisa mengendalikan em, patogen di dalam tanah ya, salah satu nematoda. Jadi kalian bisa gunakan cover crops sini untuk mengendalikan nematoda. Walaupun terkadang cover crop tertentu hanya spesifik untuk mengendalikan nematode tertentu. Jadi bisa jadi nematode A bisa dikendalikan tanaman X, sedangkan untuk nematode B dia nggak bisa dikendalikan. Seperti itu. Jadi ya pintar-pintar kita mengidentifikasi ini nematode jenis apa gitu. Berbicara dengan nematode, ada yang namanya nematisida untuk mengendalikan nematode. Tapi masalahnya nematode ini dia habitatnya di dalam tanah. Jadi bayangkan berapa banyak nematisida yang mau kamu siramkan ke lahan kamu gitu. Kalaupun mati yang di dekat perakaran ataupun yang di dalam tanaman, tapi di dalam tanah itu masih banyak. Yang ada kamu diserang lagi tanamannya. Jadi ya boros, ya nggak mungkin petani mengaplikasikan bangkrut yang ada ya. Dan juga efek bagi lingkungannya banyak sekali yang racun yang kamu kasih ke tanah gitu kan. Lalu nutrisi efektifkah? Terkadang karena nematode ini dia menyerang perakaran ya, jadinya dia mempengaruhi penyerapan nutrisi gitu kan. Kita bisa ngakali sih, jadi oke lah nutrisi kita terhambat gara-gara nematode menyerang akar, akarnya ada yang busuk dan lain sebagainya. Tapi beberapa akar ada yang tidak terserang, lalu kita berharap dengan kita ngasih nutrisi tambahan ke tanah yang banyak gitu ya. Nanti si tanaman tadi menyerap nutrisi tambahan tadi. Tapi bagaimana misalkan nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita berikan ke tanah itu pada dasarnya tidak bisa banyak-banyak kan. Nanti kan bisa berlebihan. Tanah kamu bisa keracunan ya. Nantinya malah nggak bagus untuk lingkungan gitu. Juga nggak bagus untuk ke tanah kamu. Jadi kalau mau mengakali secara nutrisi juga saya rasa sih kurang efektif gitu. Atau tanah itu mau dibiarkan, di follow, follow itu di akhirnya ditelantarkan, itu juga bisa. Tapi daripada ditelantarkan, saya lebih suka ini ditanam sama cover crop ya untuk uh, menanggulanginya gitu. Ini, azan ya. Oke. Oke, ini adalah ilustrasi ya. Ini adalah tabel. Itu ada dua spesies RLN ya. Nematode yang kita sebutkan tadi, apa tadi? Adalah root lesion nematode ya. Oke. Ada dua spesies di situ ada Thorny dengan Neglectus ya. Susceptible itu artinya rentan ya. Jadi spesies-spesies yang di tabel di bawahnya itu adalah tanaman-tanaman itu dia rentan terhadap yang ada spesies nematode yang ada sebelah kiri itu. Intermediate itu sedang lah, nggak terlalu lemah juga tidak terlalu kuat. Sedangkan yang resisten yang ada di kanan itu adalah spesies tanaman yang dia memang kuat terhadap RLN yang ada di sebelah kiri itu. Ini sebagai gambaran ya, kalau cover crops itu ya, atau tanaman-tanaman tertentu itu dia terkadang spesifik dalam menanggulangi nematode akan Bapak tunjukkan. Di soybean, kedelai, itu pada dasarnya memang dia bisa sih, dia tahan terhadap nematode thorny ya. Walaupun tadi Bapak bilang ya nggak bagus lah ini untuk rotasi tanaman ya, karena kita berbicara bukan nematode, tapi tadi kita berbicara soal jamur ya. Dia pada dasarnya soybean ini ya, dia lemah memang dia susceptible untuk yang si Thorny, nematode Thorny. Tapi kalau dia untuk ini nematode yang Neglectus, dia itu pada dasarnya kuat. Jadi dia tahan terhadap Neglectus, tapi dia lemah terhadap Thorny. Jadi dia kalau dipakai untuk rotasi tanaman ya, sorghum kamu, dia misalnya di tanah itu rentan sama Thorny, maka dia bisa kuat sama Neglectus. Oke. Begitu juga dengan sorghum. Sorghum itu pada dasarnya dia lemah terhadap Neglectus, tapi dia sebenarnya juga kuat terhadap nematode yang namanya Thorny gitu. Neglectus dia lemah, Thorny dia. Jadi seperti itu. Oke, maaf ya. Maaf kira-kira seperti itu aja. Maaf untuk keterbatasannya dan ini waktunya sudah sore barusan.
azan asar. Oke, maaf ya. Untuk pertanyaan seperti biasa nanti akan dicantumkan di situ link WA-nya di JPP ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.